Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang sangat saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim dalam kuliah pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita akan mencoba untuk membahas beberapa hal dalam tema ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan nanti bisa memahami dan mengerti tentang pengertian filsafat dan juga pengertian sistem serta pengertian Pancasila, dan seperti apa konteks Pancasila dalam sistem filsafat itu kemudian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh ya, yang utuh, yang holistik terkait dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat ini. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat itu kita harus mulai mendefinisikan dari sistem terlebih dahulu. Sistem itu didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi tersebut itu hadir demi kemajuan, memperkuat keseluruhan tersebut, dan kita harus tahu bahwa sistem harus memenuhi 5 persyaratan seperti yang akan saya paparkan berikut ini. Yang pertama, sistem harus merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua, sistem harus bersifat konsisten dan juga koheren atau runtut, tidak mengandung kontradiksi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, ada korespondensi seperti itu. Kemudian ada keseimbangan dalam kerjasama. Dan yang kelima, semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Nah, kemudian filsafat, nah ini yang menarik teman-teman ya. Filsafat itu adalah satu disiplin ilmu ya, saat ini menjadi salah satu disiplin ilmu. Walaupun kemudian kalau kita telusuri dengan lebih mendalam dan lebih mendekati aspek-aspek historis yang sangat penting, filsafat kita ketahui dan kita yakini itu menjadi the mothers of science, seperti itu, induk dari segala macam ilmu, induknya ilmu pengetahuan atau ibu dari ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena filsafat itu adalah satu hal yang mesti harus dilakukan manusia ketika manusia kemudian ingin mengetahui sesuatu karena takjub, karena kagum, karena heran ya. Taumasia dalam bahasa Yunani itu kemudian mencoba untuk mencari tahu. Mahasiswa yang juga manusia, saya yakin ketika Anda ingin mengetahui sesuatu, Anda kok takjub terhadap sesuatu, mesti Anda akan berusaha untuk to know, seperti itu kan, untuk tahu, mencari tahu. Kemudian Anda akan mendapatkan knowing, Anda akan mendapatkan hasil yang Anda ketahui, dan kemudian Anda akan menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Jadi filsafat itu kerangka berpikir. Filsafat itu juga bisa dikatakan proses berpikir, dan filsafat kalau kita terjemahkan secara lebih etimologis itu berasal dari bahasa Yunani teman-teman ya, yaitu dari kata pilein atau pilo atau pilos dan sophia atau sophos, seperti itu. Jadi filsafat itu adalah berasal dari dua kata tersebut ya. Pilein, pilos atau pilo itu artinya adalah cinta, kekasih, menyukai, menyenangi, mendekati ya. Sophia atau sophos itu artinya kebijaksanaan, kearifan atau ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan filsafat itu adalah upaya atau rasa cinta atau rasa ingin mendekati ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan, atau dengan kata lain adalah usaha, upaya untuk mencapai kebijaksanaan. Itu pengertian secara etimologis. Sedangkan pengertian secara terminologis, secara istilah, filsafat adalah upaya atau proses yang dilakukan oleh manusia untuk kemudian memahami sesuatu secara lebih mendalam.
Karena filsafat itu memiliki satu hal yang menjadi kunci, yaitu berpikir radikal. Berasal dari kata radix ya. Ini bedakan dengan radikalisme agama, kekerasan atas nama agama, ini berbeda jauh ya. Radix dalam arti yang sebenarnya atau radikal, kalau kita coba telaah dari kata radix, itu artinya adalah akar, teman-teman. Jadi mengakar atau pemikiran yang mendasar, pemikiran yang sangat mendalam. Nah, filsafat secara terminologi berarti adalah proses berpikir atau upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memahami sesuatu, objek, masalah, dan sebagainya secara lebih mendalam. Oleh karena itu, kalau kita berusaha untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam, otomatis kita akan menjaga jarak terhadap sesuatu tersebut. Maksudnya adalah kita akan punya sudut pandang atau point of view atau paradigma yang lebih luas. Ketika paradigma sudut pandang kita lebih luas, otomatis objek yang kita lihat akan lebih utuh, akan lebih jelas. Akhirnya kesimpulan kita akan lebih bijaksana. Itu yang dimaksud dengan filsafat sebagai sebuah istilah, dalam pengertian istilah, upaya untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam, secara lebih komprehensif, dan mencoba untuk melihat dari berbagai sisi. Cara paling utama adalah dengan jaga jarak tadi. Saya analogikan sesuatu, teman-teman, gini. Teman-teman kalau punya masalah misalnya dengan teman dekat Anda ya, dengan gebetan, dengan pacar, seperti itu kan, Anda kemudian nggak pernah akur, kok merasa kok ribut terus dan sebagainya, salah satu akan bilang, sepertinya kita harus break dulu. Break itu kan jaga jarak. Bagaimana kemudian selama 2 minggu tidak komunikasi, dan dalam masa tenggang waktu itu 2 minggu, ternyata salah satu bilang, dan yang salah satu lagi menyepakati bahwa ternyata, loh iya, ketika kita sedang jaga jarak seperti ini, kok kita jadi tahu masalahnya itu ternyata cuma hal ini loh. Cuman masalah karena komunikasi kita yang terlalu posesif salah satunya, atau yang salah satu tidak mau diatur, atau yang salah satu ingin lebih bebas. Jadi ternyata jaga jarak itu penting, karena dengan jaga jarak, sudut pandang kita, point of view kita, paradigma kita akan lebih luas. Ketika kita memiliki sudut pandang yang lebih luas, otomatis kesimpulan kita akan lebih bijaksana. Contoh misalnya kuda, ketika dia berjalan, berlari, kuda itu kan pakai kacamata kuda, hanya bisa melihat ke depan, bawah, dan juga ke depan lurus. Ke depan atas pun susah, apalagi ke kanan, ke kiri tidak bisa, dan ke belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan filsafat sebetulnya adalah kerangka berpikir yang luar biasa untuk melatih kita menjadi lebih bijaksana, lebih wise. Karena dalam bahasa Inggris, filsafat itu adalah wisdom atau kebijaksanaan. Ya, kita kembali kepada filsafat sebagai sebuah kerangka berpikir atau proses berpikir. Nah, filsafat itu memiliki ciri-ciri dalam berpikirnya. Orang yang berpikir dengan konstruksi filosofis atau berpikir ala filsafat itu ada ciri-cirinya, atau dengan kata lain, berpikir filosofis atau berpikir filsafati itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, radikal, yang tadi sudah saya katakan di awal. Apa itu radikal? Sampai ke akar persoalan. Itu kata kuncinya. Nah, bisa sampai ke akar dengan cara apa? Dengan berpikir yang mendalam dan tadi melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, kritis. Berpikir dengan cara filsafat atau berpikir filosofis itu adalah berpikir yang kritis, berpikir yang selalu tanggap terhadap persoalan yang sedang berlangsung. Kita tahu ada hal apa yang terjadi di sekitar kita. Kita berusaha untuk memaknai, memahami, dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi. Itu namanya kritis. Ya, kita melatih sense of curiosity kita, rasa ingin tahu, otomatis kita akan memiliki sikap kritis dan nalar kritis yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga adalah rasional. Cara berpikir filsafat itu sangat rasional, yaitu sejauh dapat dijangkau oleh akal manusia. Kata kuncinya, kita tidak boleh menjangkau atau kemudian memikirkan hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal atau rasio kita. Itu maksud rasional. Jadi selalu kita bisa simpulkan bahwa filsafat itu rasional. Kenapa? Mencoba untuk memikirkan alam semesta, memikirkan Tuhan dengan ciptaannya dan sebagainya. Dalam arti bukan memikirkan Tuhan dalam zatnya ya, tapi sifatnya, sifat baiknya, sifat welas asihnya, sifat adilnya, sifat kemudian pemurah dan penyayangnya. Itu yang kita pikirkan dan kemudian kita kontekskan dengan keadaan. Jadi maksud dari rasional itu sejauh dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang keempat, reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi. Karena berfilsafat atau berpikir dengan konstruksi filosofis
itu akan berbuah hasil yang sifatnya reflektif, karena kita memikirkan secara mendalam itu kan otomatis itu pribadi sekali ya. Kemudian yang kelima yaitu konseptual. Filsafat itu hasil konstruksi pemikiran ya. Yang keenam itu koheren, runtut ya, karena harus berurutan, tidak loncat-loncat. Ini salah satu kaidah logika agar tidak terjadi falsi seperti itu atau sesat pikir. Kemudian yang ketujuh adalah konsisten tadi, berpikir lurus tidak berlawanan, kemudian sistematis, saling ada keterkaitan, kemudian metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran, kemudian komprehensif, menyeluruh, dan yang pasti yang paling penting adalah bebas dan bertanggung jawab. Biro filsafat itu berpikir harus bebas, tapi siapkah kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan kita pikirkan? Nah, oleh karena itu kita masuk ke dalam inti materi kita, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, sebagai common denominator, sebagai alat pemersatu, Pancasila sebagai basis pengetahuan kita tadi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Latifah Mubasyiroh misal dalam materi tentang Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, berarti ada core-nya, ada dasarnya. Apa core-nya itu? Dasarnya ya filsafat. Nah, Pancasila itu jadi sistem filsafat, teman-teman. Dalam kebangsaan dan keindonesiaan kita perlu satu sistem filsafat yang kuat, dan itu kemudian ada dalam Pancasila dengan 5 silanya. Seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa Pancasila itu sila pertama dan kedua itu adalah dasarnya, sila ketiga dan keempat itu adalah cara atau alatnya, dan sila kelima itu adalah tujuannya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar, yang membawakan kebenaran yang substansial dan hakiki. Kenapa? Karena menempatkan Tuhan di nomor 1, moralitas dan agama di nomor 1, manusia dan juga dimensi fitrah manusia itu menjadi posisi di nomor 2. Bagaimana kemudian keberagaman dan sebagainya harus kita posisikan secara setara itu nomor 3. Menyelesaikan masalah dalam keberagaman itu dengan musyawarah mufakat itu nomor 4. Dan semua itu adalah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Itu sistem yang sangat filsafati, teman-teman. Tujuan, cara, alat, dan dasar tadi itu sangat filosofis. Jadi Pancasila itu sistem filsafat. Dan Pancasila itu sudah kita tahu disahkan secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, dan juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi dasar atau alasan berdirinya kita sebagai suatu bangsa. Ada beberapa landasan yang ini beririsan dengan materi Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan ilmu. Kita harus tahu bahwa Pancasila itu landasan ontologis dalam berbagai hal. Adanya kebijakan, adanya policy di negara kita, itu harus kita pahami sebagai satu hal yang tidak boleh bertentangan dengan landasan ontologisnya, yaitu Pancasila. Pancasila ada dan hadir harus menjadi rujukan utama dari sebuah kebijakan. Ya, 5 hal tadi yang saya sampaikan. Sila pertama, kedua sebagai dasar, ketiga dan keempat sebagai alat atau cara, dan kelima sebagai tujuan. Jadi basis ontologisnya harus jelas. Kebijakan, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya itu tidak boleh tidak harus merujuk pada Pancasila. Ya, itu landasan ontologis. Kemudian landasan epistemologisnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaannya itu menggunakan satu hal yang kita bisa katakan kita harus merujuk pada Pancasila, dan secara epistemologis apa yang ada dalam Pancasila itu adalah source-nya, adalah sumbernya. Semuanya asli ya, origin daripada pendiri bangsa kita yang itu digali dari aspek-aspek budaya, agama, religi, dan juga falsafah kebangsaan kita yang ada sejak dahulu. Jadi bagaimana kemudian terkristalisasi dalam Pancasila, itu adalah landasan epistemologis kita. Dan yang berikutnya adalah landasan aksiologis. Maksudnya adalah Pancasila itu menjadi tujuan akhir. Ya, Pancasila adalah tujuan akhir, menjadi upaya bagi kita untuk menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau macam masyarakat yang sejahtera seperti itu. Dan itu butuh landasan nilai, itu butuh landasan normatif, itu butuh landasan moralitas, yaitu landasan aksiologis. Dan Pancasila menyediakan hal tersebut. Kita bisa simpulkan dan katakan bahwa ternyata secara filosofis
Pancasila itu bangunan-bangunan pemikiran yang sangat filosofis, dan juga kita tahu semua itu digali tadi saya sampaikan dari pemikiran para pendiri bangsa kita, founding fathers dan juga founding mothers kita, yang itu harus kita sangat akui luar biasa dan visioner. Kira-kira itu bisa saya sampaikan dalam pertemuan dan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.